Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lebak dari SMP 31 Atap, Subang. Sekarang saya akan melakukan praktik observasi coaching supervisi akademik bersama dua rekan CGP saya yang hebat, yaitu yang pertama Bapak Isra dari SD 3 Harian berperan sebagai coach, dan Bapak Sukroni dari SD 3 Sajira berperan sebagai coach, dan saya sendiri sebagai observer. Pada kesempatan ini, masalah yang akan dibahas yaitu tentang rendahnya nilai matematika pada siswa. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan video percakapan praktek coaching. Assalamualaikum Pak Isra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik hari ini Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah baik Pak Isra. Nah Pak Isra, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Isra ya. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum. Kemudian, bagaimana Pak Isra memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Isra, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Pak Isra kembangkan pada coaching ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Mungkin kompetensi yang ingin kembangkan pertama adalah franchise, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Baik Pak Isra. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Pak Isra kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, terima kasih Pak. Yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak Isra, indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Isra dalam proses coaching kali ini? Baik Pak Chandra, saya ingin coach yang ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Begitu Pak. Baik, demikian dulu Pak Isra pra observasi kali ini. Silahkan Pak Isra lakukan coaching terhadap coachee Pak Sukroni. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ukon, bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau saya baik Pak. Terus kabar Bapak gimana Pak? Baik. Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi gini Pak Ukon, nih dengar-dengar Pak Ukon ingin sharing nih. Jadi apa nih yang ingin Pak Ukon perbincangkan hari ini Pak? Iya betul Pak. Saya mau sharing masalah yang saya hadapi di kelas Pak. Saya di kelas ketika selesai melakukan asesmen terhadap murid-murid saya di kelas 6 terutama pada mata pelajaran matematika khususnya, itu setelah saya cek hasilnya ternyata nilainya ada beberapa siswa yang di bawah KKM gitu, Pak. Itu Pak, selama ini Pak Ukon mengamati dan mendapat informasi tentang semakin rendahnya nilai matematika pada siswa-siswa di sekolah Pak. Iya betul sekali Pak. Setelah saya melakukan asesmen pembelajaran, ternyata setelah dilakukan analisis terhadap asesmen tersebut, nilai matematika beberapa orang siswa itu di bawah KKM, di bawah KKTP Pak. Oke, luar biasa. Oke, saya mengerti dan makasih nih udah mau ngobrolin masalah ini. Jadi apa nih yang ingin Pak Ukon perbincangkan hari ini Pak? Oke, yang ingin saya perbincangkan hari ini dengan Pak Isra, ya pertama saya ingin mencari solusi lah, ingin sharing tentang bagaimana cara meningkatkan nilai matematika siswa gitu ya di kelas saya, terutama karena memang terus terang saya sudah melakukan beberapa cara, tetapi ternyata cara yang saya lakukan belum efektif begitu Pak. Oke, berarti idealnya Pak Ukon ini ingin meningkatkan nilai hasil belajar siswa terutama di pelajaran matematika, begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali Pak.
Oke, baik. Sesuai dengan hasil asesmen Pak Ukon untuk saat ini, berapa kira-kira nilai rata-rata yang diperoleh pada siswa Pak? Oke, nilai rata-rata yang diperoleh oleh siswa saya saat ini itu sekitar mayoritas itu sebenarnya sudah ada di atas KKTP. Tapi untuk beberapa orang siswa ternyata memang ada yang hanya mencapai 65 atau sampai 67 saja, sedangkan KKTP-nya itu di 72 Pak. Oke, menarik sekali nih Pak Ukon. Nah, jadi kira-kira kalau melihat dari kondisi saat ini, berapa rata-rata nilai yang Pak Ukon ingin dicapai Pak? Nilai yang ingin saya capai dari siswa di kelas saya di kelas 6, terutama pada mata pelajaran matematika ya Pak, minimal mereka itu mendapat nilai sesuai dengan KKTP gitu kan. Syukur-syukur bisa lebih dari KKTP atau melampaui dari KKTP yang saya tetapkan gitu Pak. Oke, menarik sekali nih Pak Ukon ya. Terus apa kekuatan yang Pak Ukon upayakan untuk mengatasi masalah ini? Kekuatan yang saya punya mungkin untuk mengatasi masalah ini, pertama mungkin saya punya rekan-rekan atau rekan sejawat yang memiliki solidaritas yang sangat tinggi, tingkat kolaborasinya yang sangat solid begitu Pak, sehingga memudahkan saya untuk meminta bantuan atau memudahkan saya untuk berkonsultasi dengan mereka begitu Pak. Oke, menarik sekali, luar biasa Pak Ukon ini ya. Terus langkah awalnya bagus nih. Apa rencana Pak Ukon untuk mencapai tujuan ini? Rencana awal yang akan saya lakukan, pertama mungkin saya akan menganalisis hasil ulangan atau asesmen yang saya lakukan atau melakukan refleksi terhadap asesmen yang saya lakukan. Untuk selanjutnya saya bisa mengambil tindakan dari asesmen yang saya lakukan tersebut, apakah memang sudah sesuai atau belum. Jika mungkin belum, akan saya perbaiki, dan mungkin kalau misalkan sudah sesuai, mungkin di faktor lain yang mungkin akan saya perbaiki. Oke, luar biasa sekali Pak Ukon. Terus ini Pak Ukon, kira-kira ada prioritas tertentu dalam rencana ini Pak? Prioritas yang saya prioritaskan pada kegiatan ini mungkin saya akan memprioritaskan fokus kepada peningkatan kualitas pembelajaran di pembelajaran matematika gitu Pak, dengan menggunakan metode atau strategi atau mungkin media pembelajaran yang lebih menarik dari pembelajaran yang sudah saya lakukan begitu Pak, dengan mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi digital yang berbasis teknologi supaya anak-anak itu lebih tertantang, lebih tertarik dalam pembelajaran matematika, sehingga nilai mereka bisa lebih meningkat. Oke, baik sekali nih. Terus gini Pak Ukon, ngomong kira-kira jangka waktu gimana itu Pak? Untuk jangka waktunya saya akan lakukan secepatnya begitu Pak, karena memang kebetulan saat ini kita kan sudah memasuki tahun ajaran baru ya. Kemungkinan akan saya lakukan di bulan kedua begitu ya, bulan kedua di tahun ajaran baru ini, sekitar di bulan Agustus Pak. Oke, bagus sekali Pak Ukon ini. Terus ini Pak Ukon, bagaimana cara Pak Ukon untuk mengukur keberhasilan dari rencana ini? Cara saya mengukur keberhasilan dari rencana tindakan yang akan saya lakukan itu pertama dilihat dari peningkatan yang diperoleh atau yang ditunjukkan oleh siswa-siswa saya dalam mata pelajaran matematika, terutama di beberapa orang yang nilainya di bawah KKTP gitu Pak. Ketika misalkan mereka nilai matematikanya, terutama untuk yang beberapa orang tadi, mengalami peningkatan meskipun memang belum maksimal, berarti rencana tindakan yang saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik begitu Pak. Oke, keren sekali Pak Ukon nih. Pasti ada rintangan dalam rencana ini ya Pak ya. Terus bagaimana Pak Ukon menghadapinya rintangan ini Pak? Dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang saya temui itu Pak, tadi sudah saya katakan saya memiliki kekuatan, memiliki rekan sejawat dan rekan kerja ya yang sangat solid, yang kolaborasinya sangat kuat lah ya, sehingga memungkinkan saya untuk bertukar pikiran, bertukar ide begitu kan, berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Terlebih kan mereka senior, pasti mereka setidaknya pengalamannya sudah jauh lebih dari saya. Nah selain itu juga mungkin tekad saya yang kuat begitu ya, yang ingin
anak-anak itu bisa mencapai hasil yang maksimal, sehingga mungkin saya akan mencoba explore gitu kan melalui aplikasi-aplikasi pendidikan, salah satunya dengan menggunakan PMN begitu Pak, memanfaatkan media PMN. Baik, luar biasa. Terus gini Pak Ukon, ngomong-ngomong, kira-kira komitmen Pak Ukon gimana nih terhadap rencana ini? Oke, tentunya komitmen saya akan terus melakukan atau berusaha mencapai atau konsisten terhadap rencana yang akan saya lakukan begitu Pak, sampai rencana aksi yang saya lakukan ini berjalan dengan baik. Oke, luar biasa sekali Pak Ukon. Nah, jadi begini Pak Ukon, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Ukon dalam menjaga komitmen ini? Oke, yang bisa membantu saya tentunya pertama mungkin kepala sekolah ya, sebagai pimpinan saya terus selain kepala sekolah juga rekan sejawat saya, rekan senior saya yang tadi sudah saya katakan di awal pengalamannya sungguh sangat luar biasa yang bisa saya jadikan sebagai sumber begitu ya, sebagai sumber belajar bagi saya begitu Pak. Oke, luar biasa sekali. Terus gini Pak Ukon, setelah kita berbincang-bincang tadi, bagaimana dengan tindak lanjut setelah Pak Ukon melaksanakan coaching ini Pak? Oke, mungkin sebagai tindak lanjutnya pertama mungkin saya akan melakukan tadi refleksi terhadap rencana aksi yang akan saya lakukan. Setelah direfleksikan, setelah dievaluasi mungkin akan saya perbaiki ulang. Oke, bagus banget ini Pak Ukon nih. Terus jika ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu untuk ngomong lagi ya Pak ya. Siap Pak. Oke, tidak masalah Pak Ukon. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif terkait rendahnya nilai matematika pada siswa, gitu Pak ya. Ya Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih pada Pak Isra yang sudah meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran, melakukan sharing terhadap masalah yang saya lakukan, sehingga setidaknya saya mendapatkan pencerahan lah terhadap masalah yang saya dapatkan atau masalah yang saya hadapi Pak. Oke, sama-sama Pak Ukon, tetap semangat dan lanjut usahanya. Dan karena waktu tidak banyak Pak Ukon, kita akhiri pembicaraan kita hari ini ya Pak ya. Nanti kita sambung lagi di hari yang lain. Terima kasih Pak Ukon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Isra sudah melakukan coaching dengan Pak Sukroni sangat baik sekali ya. Alhamdulillah Pak, sudah Pak. Nah, dengan begitu lancar Pak. Baik Pak Isra, sebelum saya menyampaikan hasil observasi coaching di pasca observasi ini, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Isra. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Isra setelah melakukan coaching dengan Pak Sukroni? Alhamdulillah, saya setelah melakukan coaching sama Pak Sukroni, perasaan saya lega gitu Pak. Jadi plong gitu ya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan alur tirta itu Pak. Baik Pak Isra. Yang kedua, apa saja yang sudah Pak Isra lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, jadi begini Pak, setelah saya melakukan coaching, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggalikus untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Begitu Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Isra ya. Saya sebagai observer ingin menyampaikan hasil observasinya Pak Isra ya. Menurut saya tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik, alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan Pak Isra juga sudah berusaha menggali ya dengan memberikan pertanyaan kepada Pak Ukon, sehingga Pak Ukon bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching Pak Isra. Nah, ini ada saran aja sedikit Pak Isra. Saran saya sebagai observer itu pada bagian tujuannya lebih dipertegas lagi Pak Isra ya. Dan pada bagian rencana aksi nanti dicari lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot untuk menggali coaching, sehingga coaching ini mampu mengeluarkan solusi-solusinya Pak Isra. Pertanyaan terakhir untuk Pak Isra sebelum kita tutup, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Isra? Baik Pak Chandra, terima kasih. Mungkin kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta Pak, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Baik Pak Isra, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi.
Demikian observasi hari ini Pak Isra, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.